Bapak! Emaknya si Jantuk bukan cungcang, bukan cencong. Habis ngapain? Dia lagi pada belajar menyanyi. Oh, menyan pada nyanyi. Iya, setanggi jikir. Kembang rampe lagi baca doa. Duribang mauludan. Kembang kelapa lagi baca ratib. Lah cempiling lagi tahlil. Apaan kembang kelapa lagi pada baca? Wah, ya. Jangan ngagetin deh, gue sakit nih kedok gue ini. Tadi apa lu mau kata? Kata saya membaca ratib, baca wailah. Bawa bentak jadi wailah. Lah jadi bener itu mah. Iya, Mbak. Babak, Pak. Orang girang manya si Jantuk keur ngalap kembang jeung anakna. Oh, carek orang bilang manya si Jantuk keur nembang jeung anakna. Iya. Bro, tingkem. Lalu Salah, urusan ini gua. Iya, aku salah. Kalau lagi tutup salah nyautnya. Gue langsung nyanyi aja dah. Dah, gimana? Allah. Dubiang temenanan Bapak. Iya. Manya si Jantuk jalan duluan, saya jalan belakangan, Pak. Manya si Jantuk belampar hormat, belampar cinta. Lah siapa jadi nangis ini ya? Sedih amat. Gue malah nangis bener ini gua. Iya. Saya diemin kagak mau dia bisa berhenti, kagak mau berhenti, Pak. Iya. Ya udah dah. Ya, kita tepuk tangan dong. Ya. Paham. Ini bukan acting. Spontanitas. Udah duduk, Bar. Duduk. Ini Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini bukan bercanda, bukan ngada-ngada, bukan settingan atau bukan acting ya. Yang jelas ini karena memang dia inget almarhum bapaknya. Emang kerjaan bapaknya. Jadi dari tadi juga gue udah ngebaca, gue udah ngebayang kalau dia ini bakal seperti apa yang sekarang kita lihat sekarang ini. Ini bukan apa sih namanya? Ini bener-bener spontanitas. Bukan rekayasa. Ya jadi maaf. Makanya kalau hiburan tradisional, karena itu kekayaan peninggalan warisan dari leluhur atau dari orang tua kita masing-masing, nggak bisa dikatakan gitu, atau lu anggap enteng, lu anggap kecil, apalagi yang berkaitan dengan masalah seperti apa yang tadi dijalani sama dia. Ini ada hubungannya dengan sakralnya gitu. Karena apalagi dia ini boleh dibilang sempet nyaksiin kerjaan bapaknya gitu. Sempet tahu bapaknya. Cuma kan boleh dibilang dia nggak banyak paham banget tentang riwayat hidup bapaknya. Jadi kembali lagi sekarang kita mau bahas tentang apa yang tadi dia lakukan. Bapak Jantuk. Bapak Jantuk itu ciri khas topeng. Topeng Betawi ciri khasnya ada jantuk. Jantuk itu adalah bukan salah satu tarian. Bukan juga nyanyian. Bukan juga cuma sekedar pantun. Tapi saya juga terus ulang aja. Sangat-sangat bangga. Senang banget. Karena apa? Ini bukan panjak ya? Bukan panjak. Nggak ada hubungannya sama darah panjak atau seniman. Nggak ada. Tapi dia bisa nimpalin. Dia bisa paham. Bisa ngerti. Artinya apa? Kalau kagak cinta, nggak bakalan punya itu. Kalau dia nggak paham, nggak bakalan dia bisa nyautin. Tapi dengan lantangnya dia ngomong begitu, dengan apa sih pasehnya dengan itu tadi, dia bisa nuntun, dia bisa ngajak, dan dia bisa ngobrol sama sesabar. Sekalipun tadi boleh dibilang ini semestinya panjang lagi ke depan. Karena memang kita akuin, kita juga maklumin.
sabar apa yang tadi dia lakukan itu di luar keinginan dia. Lagi mau mentas atau dia pengen ngomong ngunjukin apa yang pernah dikerjain sama bapaknya, dia nggak tahan gitu. Nah, balik lagi kalau persoalan jantung, kenapa tadi saya bilang sakral? Karena nggak ada di seni Betawi jantung, nggak ada. Cuman ada di topeng jantung ada. Wayang kulit Betawi kagak ada jantung. Lenong kagak ada. Pokoknya nggak ada. Dan jantung itu kalau mau tahu cerita pendek yang penuh dengan dakwah. Kalau mau tahu. Jadi jantung itu bukan tari, bukan sekedar nyanyian. Tapi kalau mau diperhatiin, coba perhatiin ya. Dakwah bukan? Dakwah. Karena apa? Isinya nasihat. Yang namanya nasihat enggak, yang namanya dakwah enggak kudu keluar dari hadis, enggak kudu keluar dari ayat. Kan gitu ya. Dari syair bisa muncul dakwah. Dari pituah orang tua dulu ya, dakwah. Mengajak ke jalan yang benar, menuntun jalan yang benar, itu bagian dari dakwah. Balik lagi seperti apa yang sekarang kita saksiin, jantung. Karena yang punya topeng si jantung, ya topeng Betawi, jantung tadi. Gitu. Yang lain, bukan saya kagak mau tahu atau bukan saya kagak mau cerita, karena kita fokusnya bicara masalah topeng si jantung yang pernah dilakukan dengan almarhum bapaknya dia. Gitu. Kenapa tadi saya bilang dakwah? Coba perhatiin. Mungkin yang ada di sini hampir semua tahu ya. Apa yang dilakonin, apa yang dijalanin lewat cerita si jantung. Dulu topeng gitu. Kalau belum punya jantung, belum jadi topeng. Bener. Ya. Belum ada cerita jantung, belum jadi topeng. Makanya dulu topeng si jantung keluarnya pagi. Nggak ada tuh sore-sore. Apalagi munculnya siang, kagak ada. Dulu yang namanya topeng Betawi isinya pertama kali dari mulai arang-arangan. Ya. Arang-arangan nanti kita bakal buka tuh satu persatu. Sekarang kita garis besarnya aja. Dari mulai arang-arangan sampai tetalu. Arang-arangan artinya apa? Tetalu artinya apa? Ya kan? Ada artinya. Enggak namanya doang ada. Enggak kedengerannya aja ada. Arang-arangan apa artinya? Gitu kan? Tetalu apa namanya? Artinya apa? Gitu. Nah dari situ sampai disebut ada yang munculnya terakhir. Pertama muncul adalah tari tunggal. Nah nanti kita bakal bahas tuh. Nanti artinya tari tunggal apa? Dia menggunakan topeng tiga karakter. Nanti bakal kita kupas. Kalau yang mau tahu tentang seni budaya topeng Betawi. Ya. Nah itu dari sampai itu. Dari situ baru yang disebutnya tari ronggeng topeng yang dulu dikenal dengan kata sebutan lipat gandes. Dulu ya. Karena itu dulu topeng dari sore sampai pagi. Paginya dulu bukannya pagi kayak sekarang. Kalau ngisi acara orang hajat nih, dulu sampai keluar matahari. Matahari udah kebiru-biruan atau kekuning-kuningan. Wah, no, udah pagi. Apa dulu jam kagak ada. Lah iya. Paling kodenya orang dulu apa? Kukuruyuk ayam. Bener nggak? Mau subuh aja kan kukuruyuk ayam. Lah kukuruyuk kedengeran dari mana? Orang lagi berisik sama topeng. Ayam pepet teriak kali-kali lu kagak denger. Dalam waktu panjang ke budek ya gue udah teriak mulu. Kagak denger juga sih. Nah,
si panjak itu lihat dari itu. Nah, dulu makanya kalau topeng dulu nggak ada cerita, nggak, disebutnya komik. Makanya dalam satu cerita itu dulu cerita si topeng tadi karena pendek, belum ada yang kayak pemainnya juga akalnya nggak banyak kayak sekarang. Wow, dengan supaya manjangin durasi berbuat begini, melakukan banyolan kayak apa, enggak. Dulu dalam satu malam itu bisa 5 cerita. Udah banyak apa? Bener, emang banyak. Ya bisa kan cerita pendek-pendek. Kayak lu sebenarnya bisa dibujang, ntar cerita berikutnya orang masih masih seneng dengan tadi lu jadi bujang gitu. Tiba-tiba ntar lu jadi bapak atau jadi anak. Ya karena 5 cerita orangnya itu juga, ya tinggal diputar-putar aja. Nah nanti baru yang punya rumah kadang-kadang terusin jantuk. Kadang-kadang nggak diminta juga, memang kewajiban. Tapi pada umumnya dipinta sama yang punya rumah, minta jantuk. Artinya ditutup dengan cerita si jantuk tadi. Nah cerita jantuk adalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat rumah tangga. Ya. Coba perhatiin deh, nasihat rumah tangga. Makanya cerita jantuk itu kagak melulu dia nyanyi, nggak melulu dia apa. Malah sepanjang jalan dia jalan yang akhirnya dia pengen makan. Bener ya? Begitu makan akhirnya apa? Totok pedanya hilang kan? Cuma berapa asu? Ya bukannya emas, bukan berlian. Kan gitu. Makanya nanti si bapaknya si jantuk apa teriak? Lu jadi bini teledor, boro-boro gue beliin emas intan berlian, tibang totok peda, Hilang kucing. pakai hilang, kan kira-kira gitu. Berarti artinya permasalahan sepele pun kalau tidak bisa diatasin bisa jadi gede, kan gitu. Itu aja kalau kita simak sebenarnya mah dakwah. Jangan suka memperbesar persoalan kecil, kan gitu intinya ya. Jangan suka memperuncing keadaan. Nanti bang gara-gara totok peda lah. Apa dia akhirnya? Jangan-jangan makan kucing kali bang. Emang lu gua lama udah lihat lu. Emang sama kucing lain lu. Lah kali bininya mau disamain sama kucing. Ya kan? Dia emang pasti lain dong. Gitu. Enggak, emang lu ada main sama kucing, gue lihat. Urusan apa tuh kucing? Begitu gue pulang, gue lihat lu tiduran di atas perut lu. Entah gue pulang pakai lompat. Berarti ada main lu. Udah cemburuan sama kucing. Artinya, kalau kita kupas lagi, enggak seujug-ujug omongan itu keluar kalau tidak ada maksud. Cuma kadang-kadang kalau kita kan cuma taunya sampai lucu. Sebenarnya pada saat omongan itu keluar, dibuatnya pada saat omongan itu ada, itu punya maksud. Orang kalau mau kurang ajar kan gitu. Artinya apa yang dia lakukan bukan manusia lagi, hewan. Kan kucing hewan. Ya. Jadi orang yang gelap mata. Ini bicara orang gelap mata. Ya. Orang yang gelap mata artinya rasa kemanusiaannya kan udah kagak ada. Yang ada apa? Hewan. Nah, makanya bahasanya tadi. Gitu. Karena yang mau melakukan, mau nidurin bini orang, lah bukan manusia. Bener gak? Iya. Gitu kan? Artinya, orang yang hilap, orang yang marah, orang yang melakukan sesuatu yang di luar, gitu, di luar norma-norma kemanusiaan, berarti bukan manusia. Di binatang, yaitu tadi kucing. Terus sampai kagak bener kan? Udah gitu pakai diserahin. Ya, sampai diserahin kan ujung-ujungnya. Ya, diserahin sama orang tuanya. Pada saat dia nyerahin juga nggak kayak anak sekarang. Kadang-kadang nyerahin bini lewat WA. Lah, buset lagi. Lalu waktu nyerahin anak orang pakai WA, bagaimana waktu lu ngelamar itu? Pakai WA juga. Pakai download. Kira-kira begitu ya? Akhirnya muncul dengan kata nasihat.
seperti apa yang dilakukan dia Pak, mungkin kagak ada untung, nggak ada jodoh, kan gitu ngomongnya, tertata, kan gitu ya, diserahin, ngomongnya bener banget ya, kan gitu, ya, begitu bener ngomong, akhirnya apa? Sama-sama jadi, yang satu jadi duda, yang satu jadi janda, kan gitu, mulai dakwah lagi di situ. Ini kita tahu mah cuma ujung-ujungnya kalau jantung lucu aja. Padahal maknanya itu adalah isinya luar biasa. Singkat kata sampai pengen balik lagi gara-gara main panas-panasan tadi. Kan ada yang panas-panasin. Iya namanya janda. Ya. Lu tibang baru tinggal gue 3 berapa hari atau kagak belum lama aja udah segala apa lu goyangin kan kira-kira gitu ya. Pokoknya ada dah. Bahasa kata ini. Gue juga katanya selama lu kagak bener gue juga banyak ngelamar ini. Pokoknya ada lah tuh banjelan itu ya. Sampai mau rujuk lagi. Kan gitu ya. Begitu rujuk lagi gitu, muncul lagi kapan? Nasihat lagi. Isinya nasihat. Sampai terakhir kau datang ke rumah orang tua kan gitu ya. Jangan segala apa beli comotin. Telur dikandut, cabai dicomot. Datang ke rumah orang tua mah tanya orang tua Masih hidup apa kagak? Ya masih hidup apa kagak. Liwat itu mah. Nah, sukaannya apa? Iya, itu maksudnya. Kan gitu ya. Makanya apa? Bawain. Kalau kita ukur di era zaman sekarang, jantung kagak ada, itu bener-bener kelakuan manusia nggak ada jantungnya. Datang ke rumah orang tua minta banyakan. Orang tua kita, orang zaman sekarang nih, jangan emaknya masih ada, emaknya tuh bocah, masih bocah kan tuh anak. Udah bekas segala apa aja, minta apa aja. Sampai emaknya udah mati masih minta dia. Udah datangnya jarang-jarang ke makam. Sekali ke makam ngadu dah. Doain mas. Lalu tahu kagak malu lagi apalagi senang apalagi digebugin. Apalagi enak apalagi diseksa. Minta. Yang dasar anak sial diangkalan. Udahan gue masih ada lu apa beli comotin lu grembengin. Sampai gue udah kagak. Masih minta juga. Datang ke kuburan bukan doain. Ya. Minta. Segala apa beli sebutin. Adanya ngelakinya main gila dia ngadu sama itu kuburan. Adanya pengen Ada yang girang banget kan jadi ngomong gitu. Adanya lakinya anaknya lakinya ngobek pengen gul, bininya rajin buat ke makam itu segala apa beli sebutin. Ntar kalau laki saya gul makamnya saya bangun. Dibangunin apa tahu. Hal-hal yang kayak begitu orang dulu itu udah ada. Makanya topeng selalu ditutup dengan jantung. Isi jantung tadi karena tujuannya supaya nasihat. Pulang atau kelarnya nonton topeng, pulang punya oleh-oleh. Dari bahasa si jantung tadi. Ya kan? Iya. Karena maknanya itu dulu itu. Kan gitu. Maknanya artinya si jantung dia punya cerita. Enggak cuma suguhan seni rakyat yang cuma isinya cuma hiburan. Enggak ada. Apalagi kalau kita lihat glamor, nggak ketemu pisan. Glamor dari mana? Danannya baju hitam, celana hitam lah. Dulu kopiah, kalau nggak kopiah ya lebih banyak pakai ikat kepala, kan gitu. Lah muka juga ditutupin, kan gitu. Kenapa ditutupin? Nanti kita buka. Nggak bakal malam ini kita buka, gitu. Yang jelas sekarang kita judulnya kita ngasih tahu kalau jantung itu adalah nasihat. Nasihatnya dalam banget. Yang kagak ada di mana-mana itu. Lo bayangin segala ngasih tahu jangan suka nyolong terasi emaknya kan gitu kira-kira. Segala apa be dipintain segala macam. Pokoknya itu jelas. Rumah tangga banget. Karena kalau rumah tangga berantakan, rumah tangga kacau, pasti hidup manusia itu nggak bakal tenang. Jadi boleh dibilang tanah gue banyak, mobil gue berjejer. Kan gitu kira-kira. Kontrakan gue selebar petak.
Tapi kalau rumah tangga jangan berantakan, goyang. Ketentraman nggak ada. Yang pertama kali yang jadi korban kalau rumah tangga berantakan, kalau punya anak. Ayo deh, siapa deh? Mondi. Hah? Ada yang kesentil banyak banget ini kayaknya. Yang paling pertama jadi korban. Ngapa ampe jangan lu berpecah, ribut aja. Ini anak lagi pelongo, gua kemana ya ngikut tuh. Gua belain mak gua takut dimusuhin bapak gua. Gua belain bapak gua takut dimusuhin emaknya. Apalagi kalau ampe pecah pisan. Sementara gua pengen deketin emak tapi jauh sama bapak. Gua pengen deket sama bapak jauh sama emak. Kalau bisa mah jauh-jauhin. Makanya dulu ditutup sama itu tadi. Si topeng jantung. Jangan ampe. Yang pertama korban udah emak sama bapak, egonya emang selangit. Lebay itu mah. Ya emang lu doang perempuan. No, di perapatan. Selebar ketek. Kan gitu kira-kira. Perempuan iya. Lah Iya. perempuan zaman sekarang apalagi lu nyari perempuan. Lah, iya. Lah dulu langka nyari perempuan. Asal perawan cakepan dikit pada kagak jarang keluar. Paling kalau ada denger suara ada laki ngintip dari jendela dikit dan itu. Kalau sekarang lu coba dah. Lu dari sini ke Cibubur, pasar Cibubur berapa kilo? Udah 2 kilo udah. Lu pakai tangok lu baru merem gitu lu serong. Emangnya cere apa? Loh. Maksudnya artinya perempuan yang begitu pasti perempuan kagak bener. Murah amat. Lah emang lu udah bukan murah lagi. Ada yang nawarin bae udah. Iya. Biarin Bang, saya mau diutang enggak apa-apa. Ngelang sama tuh perempuan. Artinya ya balik lagi nggak bakalan perempuan bener. Iya. Kan gitu kira-kira. Cuman kan kalau kita bicara masalah perempuan yang bener mah kan kagak mungkin. Makanya kalau kita bener pasti dapat mudah-mudahan. Kalau kita pengen nyari bini yang bener, lalu jangan nyari perempuan di tempat yang kagak bener. Kalau lu dapat pengen perempuan yang bener di tempat yang bener, lu nyarinya di mana baik sih? Lewat Facebook lah. Pakai sekarang ini kocok-kocok HP-nya gitu. Dia apal banget apa? Kan itu. Apal dia pengalaman pribadi. Mulainya kali. dari itu dulu. Biar ntar terus, gue bilangin ponakan gue mana. udah pulang. Artinya kayak begitu ya. Nasehat orang tua dulu. Makanya orang tua dulu mah kapan ada lu denger nggak lo di Bekasi kalau orang abis nenek-nenek abis lahiran sama apalagi kadang-kadang suka digebrak gitu. Kalau punya tangan jangan secomot-comotnya tuh. Iya. Karena ada di banyolan si jantung. Ya kan? Jangan punya tangan punya secomot-comotnya, punya hidung jangan secium-ciumnya. Punya mata jangan seliat-liatnya, punya kaki jangan selangkah-langkahnya. Kan gitu. Kalau kita mau tarik pengen humor, di sebutan kata itu udah banyak banget. Punya tangan jangan secomot-comotnya, kalau mau comot jangan bini orang, ntar diomelin. Kalau mau comot yang masih kuning-kuning masih ngembul.